Pada tahun kelima Hijrah, sebuah ancaman besar menghampiri kota Madinah. Pasukan gabungan dari berbagai suku Arab yang berjumlah sekitar 18.000 hingga 24.000 prajurit siap menyerang kota yang hanya dihuni sekitar 3.000 penduduk pria dari berbagai usia, termasuk orang tua dan anak-anak. Dengan kekuatan musuh yang jauh lebih besar dan berpengalaman, situasi ini menjadi tantangan berat bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat untuk merumuskan strategi pertahanan. Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia, menyarankan metode yang biasa digunakan di negerinya untuk menghadapi pasukan besar, menggali parit di sekitar kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui saran ini. Saat penggalian berlangsung, para sahabat menghadapi batu cadas yang sangat keras dan sulit dipecahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera turun tangan. Dengan beliung, beliau memukul batu itu 3 kali, dan setiap pukulan memancarkan bunga api. Setiap kali memukul, beliau berseru, Allahu Akbar, hingga akhirnya batu tersebut pecah. Ketika para sahabat bertanya tentang seruan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dalam pancaran bunga api, beliau melihat tanda-tanda kemenangan Islam di masa depan. Pertama, istana-istana Syria milik kerajaan Romawi akan dikuasai. Kedua, istana-istana Persia di Madain akan ditaklukkan. Dan ketiga, kunci-kunci kerajaan Yaman di San'a akan diserahkan kepada kaum muslim. Di dalam perang Khandak, ketika musuh mencapai parit yang digali kaum muslimin, mereka sangat terkejut karena strategi ini benar-benar baru dan belum pernah dikenal dalam sejarah peperangan di Arab. Parit tersebut menjadi penghalang besar yang tidak dapat mereka atasi dengan mudah. Akibatnya, pasukan musuh memutuskan untuk berkemah di dekat parit dan mulai merencanakan strategi untuk menyerang dan memasuki Madinah. Madinah memiliki 3 sisi pertahanan alami. Parit di satu sisi, bukit-bukit yang sulit ditembus di sisi lain, dan rumah-rumah batu, serta pepohonan di sisi berikutnya. Kondisi ini membuat serangan mendadak ke kota menjadi mustahil. Oleh karena itu, para panglima musuh mengadakan musyawarah untuk mencari cara lain menaklukkan Madinah. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara adalah memutus hubungan antara kaum muslim dengan Banu Quraiza, suku Yahudi yang tinggal di Madinah, dan membujuk mereka untuk bergabung dengan persekutuan Arab. Banu Quraiza adalah kunci karena hanya mereka yang bisa memberikan akses ke kota. Abu Sufyan, salah satu pemimpin pasukan musuh, menunjuk Huyai bin Akhtab, kepala suku Banu Nadir yang sebelumnya telah diusir dari Madinah, untuk bernegosiasi dengan Banu Quraiza. Pada awalnya, Banu Quraiza menolak bertemu dengan Huyai. Namun, dengan bujukannya yang meyakinkan, ia berhasil mempengaruhi pemimpin mereka, Ka'ab. Huyai menjelaskan bahwa seluruh pasukan Arab telah bersatu untuk membinasakan kaum muslim, dan jumlah mereka yang besar seperti samudera prajurit yang tak mungkin dikalahkan. Akhirnya, Banu Quraiza sepakat untuk membantu musuh. Mereka berjanji akan menyerang bagian Madinah setelah pasukan kufar berhasil melewati parit. Rencana ini sangat berbahaya. Jika berhasil, pertahanan kaum muslim akan lumpuh. Dengan Banu Quraiza menyerang dari dalam, wanita dan anak-anak yang telah dikirim ke tempat aman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran empuk. Seluruh warga Madinah, baik pria, wanita, maupun anak-anak, terancam terjebak dalam perangkap mematikan. Situasi ini membuat kaum muslim menghadapi tekanan yang luar biasa dan kemungkinan kehancuran total. Dalam perang Khandak, salah satu strategi musuh adalah menempatkan pemanah di tempat-tempat tinggi di sekitar parit untuk menembaki para pembela Islam. Dengan jarak yang cukup dekat, mereka berharap dapat melemahkan pertahanan kaum muslim. Selain itu, mereka juga berencana menggunakan pasukan kuda untuk melintasi parit, khususnya di titik-titik yang tampak lemah. Mereka yakin, jika serangan terus-menerus dilakukan, pertahanan umat muslim akan runtuh dan mereka dapat menyerang langsung ke kota Madinah. Hari demi hari, serangan itu datang tanpa henti, memaksa pasukan muslim bertahan siang dan malam. Suasana menjadi sangat kritis. Bahkan pada suatu hari, kaum muslim begitu sibuk memukul mundur musuh, sehingga beberapa salat terpaksa ditunda hingga waktu berikutnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih atas hal ini, hingga beliau berdoa, "Ya Allah, siksalah orang-orang kafir itu, mereka telah mengacaukan salat kami." Kejadian ini menggambarkan betapa dahsyatnya serangan yang dihadapi oleh kaum muslim. Namun, di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tertuju pada ibadah kepada Allah, meskipun berada dalam situasi perang yang sulit. Di dalam perang Khandak ketika kaum muslim menghadapi ancaman serangan dari dua arah. Di depan, pasukan kafir Quraisy dan sekutunya menyerang pertahanan parit, sementara dari belakang, Banu Quraiza merencanakan serangan mendadak terhadap kaum wanita dan anak-anak yang dilindungi di dalam kota Madinah. Banu Quraiza mengirim seorang mata-mata untuk memeriksa pertahanan kota, terutama di tempat wanita dan anak-anak berlindung. Namun mata-mata ini dipergoki oleh Safiyah, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berada di tempat perlindungan tersebut. Karena satu-satunya penjaga di sana sedang sakit dan menolak bertindak, Safiyah mengambil tindakan sendiri. Dengan keberanian luar biasa, ia memimpin para wanita lain untuk menangkap dan membunuh mata-mata itu. Tindakan Safiyah ini membuktikan bahwa kaum muslimin harus bersiap menghadapi ancaman dari dalam kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengirim 500 orang prajurit untuk melindungi wanita dan anak-anak, meski hal ini mengurangi jumlah pasukan yang menjaga parit. Dengan hanya 700 orang tersisa melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 18.000 hingga 20.000. Banyak kaum muslim merasa gentar dan mulai kehilangan harapan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteguhan kepada mereka. Beliau meminta para sahabat untuk berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan, ketenangan, dan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa dengan penuh keyakinan, memohon Allah untuk mengalahkan pasukan musuh dan menggagalkan rencana jahat mereka. Dengan keimanan yang kokoh, kaum muslim terus bertahan. Dalam perang Khandak, musuh menyerang parit yang dibuat kaum muslimin dengan serangan bertubi-tubi. Beberapa kali mereka berhasil menyeberang, termasuk seorang panglima kafir bernama Naufal. Namun, keberaniannya dihentikan oleh perlawanan kaum muslimin, yang akhirnya memaksa pasukan musuh mundur. Dalam pertempuran tersebut, Naufal tewas. Kedudukan Naufal sangat dihormati oleh pihak kafir, sehingga mereka khawatir jenazahnya akan dicacati, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap jenazah muslim di perang Uhud. Mereka menawarkan 10.000 dirham kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil mayat tersebut. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak imbalan itu dan bersabda, "Apa guna bagi kami jenazah itu? Kami tak mengharapkan imbalan apa-apa. Jika kalian menghendaki, bawalah jenazah itu." Sikap ini menunjukkan ajaran Islam yang melarang mencacati jenazah, bahkan dalam keadaan perang, serta menegaskan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertempuran Khandak pada hari kedua masih berlangsung tanpa pertempuran besar-besaran atau perkelahian satu lawan satu yang menentukan. Dalam 24 jam tersebut, hanya 3 orang dari pihak musuh dan 5 dari pihak muslim yang gugur. Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus yang setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami luka-luka. Namun, serangan berulang-ulang terhadap parit mulai menyebabkan kerusakan kecil, yang pada akhirnya memudahkan serangan-serangan berikutnya. Malam itu sangat dingin, salah satu malam terdingin di Arabia. Hadrat Aisyah radhiyallahu an memberikan kesaksian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali bangkit dari tempat tidur untuk menjaga bagian parit yang rusak. Beliau terus berjaga meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Saat tidak lagi mampu bergerak, beliau meminta beberapa sahabat setia untuk menggantikan tugasnya. Sa'ad bin Waqqas segera datang dan menawarkan bantuan. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk menjaga parit yang rusak demi keselamatan umat muslim. Pada malam lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara gemerincing senjata dan bertanya siapa yang ada di sana. Abbad bin Bishri menjawab bahwa ia dan sekelompok sahabat datang untuk menjaga kemah beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk mengabaikan kemahnya dan fokus menggempur musuh yang berusaha menyeberangi parit. Inilah sekelumit kisah penuh keteladanan dari pertempuran Khandak. Keadaan semakin genting dan serangan musuh semakin memuncak. Bagaimana umat Muslim bertahan menghadapi ujian ini? Apa strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya untuk melindungi umatnya? Jika rencana pengkhianatan Banu Quraidah digagalkan dengan pertolongan Tuhan kepada umat Muslim. Pada masa Perang Khandak, umat Muslim di Madinah menghadapi ancaman besar. Pasukan sekutu Arab dan suku Yahudi Banu Quraidah bersekongkol untuk menyerang kaum Muslimin dari berbagai arah. Banu Quraidah, yang sebelumnya terikat perjanjian dengan umat Islam, merencanakan pengkhianatan dengan menyerang dari dalam. Namun, Allah menggagalkan rencana mereka melalui seorang bernama Nuaim dari suku Ghafatan. Meskipun ia datang bersama pasukan kafir, hatinya condong kepada Islam. Nuaim secara diam-diam mendekati Banu Quraidah dan mengingatkan mereka tentang risiko jika pasukan musyrik melarikan diri. Ia menyarankan agar Banu Quraidah meminta sandera dari kaum musyrik sebelum ikut bertempur untuk memastikan komitmen mereka. Setelah itu, Nuaim mendatangi kaum musyrik dan menanamkan keraguan dengan mengatakan bahwa Banu Quraidah mungkin akan menyerahkan sandera kepada umat Muslim untuk memperbaiki hubungan mereka. Akibatnya, kedua belah pihak saling curiga. Kaum musyrik menolak memberikan sandera, sementara Banu Quraidah enggan memulai serangan tanpa jaminan. Di tengah kebuntuan ini, pertolongan Allah datang dalam bentuk angin kencang yang menghancurkan tenda-tenda pasukan musyrik, memadamkan api unggun, dan menciptakan suasana kacau. Kepercayaan musyrik bahwa api yang padam adalah pertanda buruk membuat mereka semakin takut. Rasa panik menyebar, hingga akhirnya seluruh pasukan musyrik mundur dari medan perang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu bahwa musuh telah melarikan diri, beliau mengutus Hudzaifah untuk memastikan kebenarannya. Hudzaifah menemukan medan perang kosong tanpa seorang pun musuh. Keesokan harinya, umat Muslim pulang ke Madinah dengan selamat setelah menghadapi ujian berat selama 20 hari. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana pertolongan Allah datang melalui cara yang tak terduga, menggagalkan rencana jahat musuh, dan melindungi umat Islam. Ketegangan memuncak setelah Perang Khandak berakhir, tetapi perjuangan kaum Muslim belum usai. Banu Quraidah, sekutu yang mengkhianati perjanjian, telah menodai janji setia mereka dengan bersekongkol bersama musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar yang berat kepada pasukannya yang lelah. Belum saatnya mereka beristirahat. Sebelum matahari tenggelam, benteng Banu Quraidah harus dikepung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih kelam dari sekadar pengkhianatan. Delegasi yang diutus untuk menuntut alasan dari Banu Quraidah tidak hanya ditolak, tetapi juga dihujani hinaan dan cacian bahkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kami tak peduli dengan Muhammad dan tak pernah berjanji apapun, kata mereka dengan angkuh. Keputusan untuk menyerang pun tak terelakkan. Dalam kepungan yang berlangsung beberapa hari, kebanggaan dan keangkuhan kaum Yahudi itu hancur. Ketika mereka akhirnya meminta nasihat dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lubabah yang dikenal dekat oleh mereka. Isyarat kematian terlintas dari tangan Abu Lubabah. Suatu pertanda bahwa kesalahan besar mereka tak mungkin terhapus. Namun, di balik semua itu, ada yang menyerah kepada kebenaran. Amir bin Sa'id, salah satu pemimpin mereka, meninggalkan kebanggaan kaumnya, memilih jalan yang benar, dan pergi meninggalkan kaumnya dengan kasih sayang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Maslamah, mempersilahkannya pergi saat berpapasan dengannya. Inilah pelajaran besar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang tetap berlaku bahkan di medan pertempuran. Tetapi untuk mayoritas Banu Quraidah, keangkuhan mereka hanya membawa kehancuran. Permintaan mereka untuk diadili oleh Sa'ad bin Mu'adz, sekutu mereka, berakhir dengan keputusan yang tegas. Sa'ad memikul amanahnya tanpa takut atau berat sebelah. Di bawah cahaya kebenaran Islam, keputusan itu menjadi peringatan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan. Keberanian,
keadilan, dan kasih sayang bersatu di medan ini. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ditunjuk untuk memutuskan perkara Banu Quraidah, ia terlebih dahulu bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bersedia menerima segala keputusan yang akan aku tetapkan?" Kaum Banu Quraidah menyatakan kesediaannya. Dengan wajah penuh kerendahan hati, Sa'ad kemudian beralih kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga menyetujui apapun keputusan yang akan aku ambil?" Rasulullah SAW dengan tegas menyanggupi. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, Sa'ad pun mulai menjatuhkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kaum Yahudi Banu Quraidah menolak keputusan penuh kasih dari Rasulullah SAW dan justru meminta Sa'ad bin Mu'adz sebagai penengah, mereka sebenarnya memilih hukum yang tercantum dalam kitab suci mereka sendiri. Ulangan pasal 20 ayat 10-18. Dalam hukum tersebut, kekalahan berarti hukuman berat. Pembunuhan semua laki-laki, perbudakan bagi perempuan dan anak-anak, serta perampasan harta benda. Sa'ad, yang dekat dengan mereka, menjatuhkan keputusan berdasarkan syariat Nabi Musa alaihi salam sesuai permintaan mereka. Kaum Yahudi Banu Quraidah sendiri tahu persis bahwa jika mereka menang dalam pertempuran, kaum muslimin, laki-laki, perempuan, dan anak-anak akan menghadapi nasib serupa, bahkan lebih kejam. Bukankah sejarah mencatat bagaimana mereka berencana menghancurkan kaum muslimin sepenuhnya? Ketika mereka sendiri menjadi pihak yang kalah, mereka malah mencela keputusan yang sesuai dengan kitab suci mereka sendiri. Sa'ad, dengan hati-hati, menanyakan persetujuan semua pihak sebelum menjatuhkan keputusan. Baik Rasulullah SAW maupun kaum Yahudi menyetujui otoritasnya. Ketika keputusan itu diumumkan, itu bukan berdasarkan keinginan pribadi Sa'ad, Rasulullah SAW, atau kaum muslimin, melainkan sepenuhnya berlandaskan hukum syariat Nabi Musa alaihi salam. Hukuman yang ditimpakan kepada Banu Quraidah ini telah menjadi akhir dari kisah perang Khandak.